Terus ibu dan bapak melihat anak-anak gak tertib, kira-kira kumaha? Kelompok A, silakan. Gimana Bu? Suruh siap-siap. Suruh siap-siap. Suruh apa lagi? Push up. Untuk kelompok B dipimpin Bu Haji, silakan. Kira-kira liter, pasti jawabannya yang paling utama adalah liter. Oke, sepakat ya? Tertibkan satu. Yang kedua, dina bahasa Hindu ayat disebut hukum karma, dina bahasa Islam sebutnya sunatullah. Ketika ibu berbuat baik, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, betul? Serius? Yakin? Jadi mohon maaf, jikalau nanti ketika bapak ibu ngajar di kelas masih saja ada anak yang ngobrol, masih saja ada anak yang sulit dikondisikan, jangan pernah sekalipun kita menyalahkan anak. Kenapa Kang Hadi? Lihat saja di tempat ini. Kalau di tempat ini ketika ada orang bicara di depan, ibu dan bapak masih ngobrol, terus disuruh bangku di depan, nggak mau, jangan salahkan anak. Ketika bapak dan ibu di kelas ngajar, nanti anak akan begitu juga sama bapak dan ibu. Sunatullah, hukum karma. Sekarang bagi yang ingin anaknya tertib, silakan yang kosong diisi dulu. Silakan. Percaya sunatullah, percaya? Ya silakan isi yang kosong. Ayo. Yang di belakang calon penghuni surga. Ayo. Silakan. Yang percaya sama sunatullah, ingin anak-anaknya tertib, ya silakan isi yang depan. Silakan. Kita sama-sama guru dan kita paham bagaimana kita diperhatikan oleh anak dalam keadaan tertib, itu pasti nyaman ke hati. Silakan ibu yang belakang diisi dulu bangku yang depan. Silakan ibu sebelah sini, itu masih kosong barisan ketiga. Silakan ibu. Saya akan lanjutkan kalau bangku yang ketiga itu sudah terisi. Silakan ibu yang barisan keempat itu masih kosong. Mohon keridhoannya, keikhlasannya, barisan kelima juga masih kosong. Ibu yang di belakang mohon keridhoannya, silahkan diisi dulu. Sudah siap semuanya? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti instruksi saya. Saya doakan semoga murid Bapak dan Ibu di kelas nanti pun sama seperti itu kepada Bapak dan Ibu. Nurut sama Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu nurut sama saja. Oke, kita mulai pengajian, siap? Insya Allah tidak akan lama, cukup setengah jam saja. Sampai sudah jam 2 gini nih teh. Kira-kira masih setengah 2. Oke, hari ini kajian kita adalah, tolong dibaca bersama-sama, judulnya apa? Hijrah bukan sekedar kata dan janji. Oke, saya ingin bertanya kepada kelompok A dulu. Bapak dan Ibu yang bisa jawab, apa itu hijrah? Kalau bisa mengacung tangan, Bu, saya persilahkan pulang duluan. Apa hijrah itu? Berpindah. Ilal makan, minal makan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang ini, apa ibu hijrah? Bapak juga boleh. Kopi paste sama biar keren. Ini perubahan.
depan menuju lebih baik. Sekarang kita hidup di tahun berapa? 2023. Harapan kita semua pasti sepakat hanya satu. Apa itu? Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Betul? Ini Bu Haji, saya punya kisah. Dulu sebelum saya di Al-Azhar, Pak, Bapak Ibu Haji, saya di Sekolah Bintang Madani. Yang tahu daerah Acamanik itu, Bu Haji, ada satu kebijakan yang menurut saya Bapak Ibu ekstrim. Kebijakan Ketua Yayasan Pateni waktu itu. Apa gara Bu Haji kebijakannya? Beliau datang ke sekolah sebelum yang lain datang. Jadi beliau adalah orang pertama yang datang ke sekolah. Kebijakan kedua apa saudara? Yang paling hebat nih. Setiap guru yang masuk Haji ditanya, subuh berjamaah di masjid. Kalau bapak, kalau ibu di rumah. Kedua, kesiangan nggak? Mau kamu harus jujur. Kalau kesiangan, silakan anda pulang. Disuruh pulang, Pak. Subuh kesiangan, nggak berjamaah di masjid. Kalau bapak-bapak, silakan bapak pulang. Tidak usah ngajar di sini. Ayat di sekolah Kota Bandung nomor gitu aja. Ada? Mau kamu kudu jujur teh, sama bohong kapangi. Kesiangan gurunya, silakan anda pulang, jangan ngajar. Bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan ilmu terbaik kepada muridnya, sedangkan hubungan dia dengan Allah yang menguasai hati murid-muridnya tidak baik? Itu jawaban. Kenapa? Mohon maaf, kiai-kiai dulu ketika bertemu dengan santri, santrinya semua begini. Karena kiai-kiai dulu sebelum mengajar, dia lapor dulu sama yang punya murid-murid. Siapa? Allah. Dan itu yang saya terapkan. Berjamaah di masjid, lapor sama Allah. Murid sabaung kumaha oke, bakal nurut naon sabab kita lapor sama Allah. Subuh berjamaah di masjid. Silakan praktekkan. Saya yakin wajib pasti berhasil. Ini kurikulum Allah. Guru yang hatinya dekat dengan Allah, pasti murid-muridnya akan rek sakumaha wae muridna bader ka guru anu sieun ku Allah. Kan sieun. Mana kaidahnya? Man khafallahu ta'ala khafahu kulla syai'in. Orang yang takut kepada Allah, maka akan ditundukkan seluruh makhluk kepada siapa? Kepada orang tersebut. Jadi ketika guru itu takut sama Allah, subuh berjamaah di masjid, bahkan bangun lebih awal. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah awal waktu, saya yakin gak akan ada murid yang gak nurut. Kenapa? Allah yang mengatur. Diaminkan oleh para malaikat Allah. Ayeuna jawab jujur. Siap. Bapak-bapak tadi sholat di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah di masjid. Jam berapa? Apa tadi 10 pas adzan? Bagus. Ada yang kesiangan? Ada. Jam 5 misalnya kalau saya genap karek bangun. Bapak sebelah sini di masjid jadi sholatnya. Di masjid berjamaah? Berjamaah. Alhamdulillah. Yakin? Imamnya apal Pak Dewa. Oh. Karena satu komplek. Sing yakin Pak, sing yakin. Allah akan menurunkan perubahan karena kitanya dekat dengan Allah. Begitu kunci sukses para pendidik dahulu itu begitu. Waktu saya selama 7 tahun di pesantren ya begitu Bu Haji. Didikan dari kiai-kiai saya. Ketika orang mengutamakan Allah, maka dia akan diutamakan oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah, maka muridnya Allah tundukkan untuk dirinya. Seperti itu. Itu pengantar dari saya. Jika misalkan ada ya, mohon maaf, saya pun kan saya tuh ngajar Bu Haji dari tahun 2009, ngajar sampai saat ini. Saya tahu betul gitu, sama seperti Bapak Ibu lah yang ada pengalaman bagaimana murid yang begini begitulah, tahu betul. Dan itu salah satu kunci yang saya terapkan. Ternyata ketika kita mengutamakan Allah di subuh hari,
kita baca Quran, Al-Waqi'ah, Al-Mukarrahman, supaya hati anak-anak kita itu luluh. Itu benar terjadi. Jadi pas bangun tidur teh lah waktu maca HP bagusnya. So kayaknya bangun tidur nah biasa. Bangun tidur. Pasti karena HP ada bangun tidur teh. Jika nunya buka alarm. Ulah jam 3 alarm. Padahal deui geus depan-depan. Ya. Oke, kita mulai kajiannya sebentar saja. Hijrah itu terjadi awal mulanya ketika peristiwa apa? Nabi diboikot kan? Nabi diboikot di kota Mekah. Nabi terancam, Nabi hampir dibunuh. Singkat cerita Nabi hijrah kan begitu. Itu awal mulanya ada hijrah. Kalau sekarang mungkin kaitannya terhadap perilaku kita. Perilaku kita di tahun 2023 apakah akan sama seperti perilaku kita di tahun 2022? Kan tidak. Kita ingin lebih baik. Secara umum kita pun ingin anak-anak kita jauh lebih baik kan begitu. Maka harus bagaimana? Ya dari sosok gurunya dulu. Kalau gurunya baik, maksudnya baik, hubungan dengan Allahnya tidak terganggu, bangunnya selalu awal waktu, sebelum magang lain dia mengutamakan Quran, misalkan begitu, ya otomatis akan baik. Jadi harus ada apa? Ada usaha. Usaha apa? Usaha untuk merubah diri. Ini kitab yang saya bawa Bu Haji, namanya kitab Mukasyafatul Qulub. Bisa dibeli di toko buku terdekat ya. Mukasyafatul Qulub artinya pembuka hati. Pengarangnya Imam Al-Ghazali. Ini berbahasa Arab, dua Arab semua, tulisannya gak ada terjemahnya. Cuman kalau ibu bingung, tinggal klik aja di YouTube kajian Mukasyafatul Qulub. Nanti akan keluar tuh bab 1, bab 2, bab 3. Itu lumayan Bu Haji, ke hati nanti tenang, jadi pengobat hati. Terutama yang galau-galau sekarang, yang belum dapat jodoh, yang punya rencana nikah tahun ini tapi belum ada ininya calonnya. Ya, saya doakan semoga dapat calon yang terbaik. Bagi yang mau nikah lagi, saya doakan. Yang mau nikah lagi, ya maksudnya duda nikah lagi kan nggak apa-apa, duda mah gitu. Bagi yang sudah beristri mah, saya sarankan jangan Pak, jangan nanti gitu. Nggak, itu bercanda aja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, ini bab keempat di kitab Mukasyafatul Qulub. Fir riyadati wa syahwatin nafasiyati. Bab ini menceritakan tentang riyadhah, melatih diri, dan hawa nafsu. Apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam ayuhan nas. Kalau bahasa kita, hey guru-guru SMKN 15. Gitu kalau bahasa kita. Annan nafsa amarata bisu. Sesungguhnya nafsu amarah cenderung terhadap hal yang buruk. Hiya adallaka min iblis. Bapak Ibu semua harus kita ketahui bahwa hawa nafsu dengan iblis itu berbeda. Ini hawa nafsu, ini iblis, itu dua makhluk yang berbeda Pak. Kata Imam Ghazali, hawa nafsu dengan iblis itu lebih bahaya hawa nafsu daripada iblis. Kenapa? Karena hawa nafsu itu lebih jahat daripada iblis. Jadi iblis pun Bu Haji bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Mana contohnya? Kenapa iblis tidak mau sujud ke Nabi Adam? Karena sombong, merasa diri lebih baik. Maka iblis saat itu dikuasai oleh hawa nafsu Pak. Begitu itu teh maksudnya. Kenapa Nabi Adam tidak mau sujud? Karena ada iblis, ada hawa nafsu masuk ke dalam zatnya iblis. Jadi hawa nafsu lebih bahaya daripada iblis. Ketika manusia, mohon maaf Pak, dirinya dimasuki oleh hawa nafsu, mohon maaf. Ada cerita Bu Haji, setan semuanya membawa surat pengunduran diri. Setan Bu Haji, surat pensiun, pengunduran diri, pensiun dini, datang ke iblis.
Duhai Tuan Raja, naon tan? Cina urang teh rek ieu erek mengundurkan diri sebagai setan. Emang kunaon mana mengundurkan diri? Geus teu sanggup Raja. Nah, teu sanggup, coba ku Raja pikirkeun. Aya teu di dunia setan, ibu setan membuang bayi setan ya. Enggak ada kan? Coba ku juragan bayangkeun, ada enggak di dunia persetanan itu anak setan membunuh ibu setan itu? Enggak ada. Jadi saya takut cek setan, saya takut tergoda oleh manusia gitu. Jadi dibalik, minal jinnati wan nas itu ayatnya. Jadi ketika manusia dikuasai hawa nafsu, maka manusia itu akan jauh lebih membahayakan daripada iblis. Contoh, doma apa doma? Ini ngerti Sunda gak semua? Ibu-ibu apa? Ngertos Sundanya? Ibu apa doma? Doma sagalak-galakna doma paling ngabeakeun jukut sabaraha sih? Sok tangkal sampo ku doma paling meak sajajar Bu Haji. Tapi lamun jelema tong boloning daun sampona jeung sampo-sampona beak ku jelema mah. Teu mulai pucuk sampo, tangkal sampo, jeung sampona beak ku jelema mah kabeh. Tong boloning sampo Bu Haji. Aspal di dahar ku jelema mah. Teu proyek jalan teu nu kami sanggeus. Usaha eta teh. Bu Haji serius. Saya suka ngisi Bu Haji di Sukamiskin pengajian. Ibu eta teh anu teh wali kota aya eta teh anggota DPR aya nu kasus sekali itu. Abi teh ngobrol Bu Haji ngobrol. Sebetulnya yang menjadikan Anda seperti ini teh apa? Cek abi teh. Iya, cenah Pak Ustaz. Saya teh terlalu sibuk. Sibuk apa Pak? Ya sibuk terhadap dunia saya. Sehingga batin saya kering. Orang batin kering kumaha sok? Jauh tinu agama sudah mah atuh nih dijelaskan wae. Kumaha? Sok jawab ku Bapak Ibu. Ibu Bapak lamun tidak makan satu hari kuat tuh? Tidak makan satu hari kuat tuh? Wah, 2 hari. Tiga hari. So, kuat tuh? Tuh kuat kan? Tidak minum, tidak makan selama 3 hari. Sehari kita kuat sok Ramadan gerak. Baik pertama ribu ningali seblak teh Allah. Itu kan ningali susukan siga budai. Coklat teh nih. Orang tidak akan kuat Bu Haji, Pak Haji tidak makan 3 hari. Akhirnya jawab jujur. Bapak Ibu lamun teu ngaos Quran sabulan kuat teu? Kuat. Ibu teu ngaos sabulan kuat teu? Pak, kuat teu Pak? Teu ngaos sabulan? Kuat biasa wae mun aneh. Itulah yang menyebabkan mereka seperti itu ternyata. Bukan mereka enggak tahu, Pak. Bu Haji, serius. Bukan mereka nggak tahu, tapi karena hatinya kering, jauh dari agama, ngaji tarak, sibuk nguruskan itu, nguruskan ini, akhirnya apa ya terjerumus. Makanya saya bersyukur SMK 15 ini ada pengajian bulanan agar apa Bapak Ibu hatinya nggak kering. Kalau hati kering, mohon maaf Bu Haji, jangankan kita dekat dengan Allah, malaikat yang mau ngedeketan. Wah, malaikat itu tahu siapa yang bertakwa sama Allah, siapa yang suka maksiat sama Allah, malaikat itu tahu. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah merasakan malaikat. Ibu mau dekat sama malaikat mau? Ibu mau malaikat Israel? Kakak sedih, mau nggak? Belum siap? Belum siapnya rata-rata. Pernah gak ya WA? Wayahna senang 7 hari deui persiapan pernah ini gitu. Jabaning malaikat datang ke BBJ. Coba. Leuh mun maotna keur kieu keur pengajian, boleh Pak maot kan gagah guru SMKN 15 Kota Bandung meninggal di majelis taklim. Gagah sok.
Coba lamun ke berita lah, guru SMK 13 Kota Bandung meninggal saat urunan dimayar sebelah tengah nanggung. Coba. Ya, jadi hawa nafsu itu apa? Lebih bahaya daripada gitu kata Imam Ghazali. Bukan kata saya, kata Imam Ghazali. Terus bagaimana harusnya? Nah ini nih, keterangan berikutnya. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitanu bihawa nafsi syahawatiha. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka setan yang ada dalam diri kita, yang mengalir dalam aliran darah kita semakin kuat. Artinya apa? Hawa nafsu itu vitaminnya setan. Jadi semakin Bapak Ibu mengikuti hawa nafsu, setan semakin kuat ada dalam diri kita. Makanya ada apa di kita? Syariat mana soalnya kita? Puasa Ramadan. Ieu taramat sadayana. Alhamdulillah. Bapak-bapak mah tamat, mun ibu-ibu teu mungkin. Nya kada yakin ibu mah. Yang sudah monopos di sini ada? Ada? Sudah Bu Haji? Oh, tamat Bu Haji. Yang sudah menta. Hati-hati. Tong rarajinan mah bima Islami sholihah. Rek puasa we keur men oge. Kalapan-lapan. Keur puasa kita bisa lihat hawa nafsu itu nampak. Kapan hawa nafsu itu nampak? Ketika buka puasa. So. Ngaraku lah sadayana. Keur sahur mah nya beres sahur sampai ka magrib kudu ditahan hawa nafsu. Diomongkeun goreng ku batur ditahan. Itu apa tuh? Naon ari euceut? Euceut cenah disebutkeun ngajarna teu balik can di SMK 11 teh cenah masa penumpang absen unggul. Cak saha eta teh euceut si ibu itu moal dilawankeun bae keur puasa. Puasa. Oh cenah selain tiga-tiga euceut diomongkeun cenah euceut teh loba hutang cenah ngadakeun SK cenah bener teh teh. Keun bae eta mah fitnah moal dilawan ku euceut mah keur puasa. Rek jadi contoh di SMK 15 yang ibu-ibu lain. Benar si euceut mah sabar pisan. Kututurkeun si euceut mah moal da euceut teh Islami ngajar di SMK teh jadi guru terbaik. Dina hate teh, dina bisa ku aing ke mana magrib. Mohon maaf, dari mulai imsak sampai maghrib kita bisa menahan hawa nafsu, tapi mohon maaf, kadang hawa nafsu tidak terkendali ketika azan maghrib datang. So, hawa nafsu memeh adan kan segala ayat. Goyobot, cincau, es campur, cendol, goyobot, itu baru minuman saja Bu Haji. Belum tajil, gorengan. Korma tilu, jam-jam sekompan. Misalkan itu baru toppingnya saja. Ayeuna makanan berat, sangu, lontong, kari, gepuk, gepurupuk. Can beres adan, Allah, can anggeus eta surat eta cau biak 5. Korma digayem jeung sikina. Sing orang teh salawatan, Allahumma sholli ala. Kabeh batal saimah. Tidak cukup sampai di situ Bu Haji. Hawa nafsu datang lagi kapan? Ketika rek taraweh. So, orang tobat namanya 2023. Hijrah bukan sekadar kata tapi harus bukan sekadar kata dan janji. Kita harus buktikan kita bisa hijrah menjadi guru terbaik di SMKN 15. Yuk cek, kamasih siap. Yuk kieu leupangna di kieu. Pan orang teuing. Aduh. Cek sih. Kala cek ulah waka ka masjid. Mun hijrah tong kago. Hayu ka masjid, barokah di masjid mah. Kala urang tinggal heula saha imamna. Cek. Lila. Betul tidak? Sok ngarahku nama dan tidak ada murid mau terbuka aib kita. Bagian imam lila, aduh eta masana teh geuning lila. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi
subuh cek di tukang teh cek bapak-bapak teh kebejaannya dilakana imamna nah teh ka masjid tapi karena iya karena budu bicara geus sama udud lah udud kalau salat dulu bejaan kebejaan teh siap cek RT teh nu ngarokok paehan lain di mana maksudnya terapana paehan geus salat dolim terus salat dolim ah siap geuning deui pas amin teu kadek teu apalan tam imam rek maca naon bismillahirrahmanirrahim yasin lila aja yasin teh 3 lembar heunya aya kudu kumaha itu kagok mesti di dieu ka tukang dia ada pinu heuh kudu kumahnya geus tulikeun lah kagok kaina mah isukna tah mulai Pak ceuk kala bisi imangan nu kamari tinggali heula saya nu kamari deui kudu kumaha ieu kagok cenah hijrah hayu beres teh ceuk masalah dolin amin idza waqa'atil waqi'ah atahina yasin tapi giliran nggak diberi imam gancang wow masih tebinu kan bismillahirrahmanirrahim min ya kan bismillahirrahmanirrahim kasur Allahu akbar samiallahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar assalamualaikum sallu alaihi wis Allahu akbar hawa nafsu nampak tapi tidak kita sadari. Kenapa Kang Andiko tahu? Karena Bu Haji saya suka diamanahi itu keliling, tarawih keliling di masjid Abu mana, masjid Jami mana, masjid besar. Jadi saya tahu. Oh imam jamaah teh loba karena apa? Loba ente tarawih imamna. Ketika imamna lila, oh nu teh anu tarawih teh. Matak sok aya nadoman ku di masjid abi. Lamun minggu kahiji. Minggu kahiji ka masjid antri awewe lalaki ditiung di peci awewe lalaki ditiung di peci pada galumatri nyambut bulan suci pada galumatri nyambut bulan suci minggu kahiji tabu haji cok DKM amparkeun terpal amparkeun geuning di halaman masjid pasang tenda pasang naon sama pada DKM loba yeuh jamaahna datang minggu kadua Abah Haji leungit tapi lu jajan betul teh kitunya di matak ada mana beda deui minggu kadua ka masjid langka teuing ka mana da kamari mah loba teuing ka mana da kamari mah rea cenah balalanja jang hari raya cenah balalanja jang hari raya beak ka 3 baris cek DKM kumaha gulungkeun terpal gulungkeun bongkar tenda nah pada DKM eueuh jamaahna minggu katilu teh beda deui beak tah 5 baris bari tinggal sabaris di hareup jeung imam biasana mah aki-aki biasana mah minggu katilu mastaka linu cangka beli baju nu 500.000 cangka beli baju nu 500.000 katambah incu hayang sapatu katambah incu hayangan baju beak ta jamaah mata punten Bapak Ibu di ditu lain di dieu di ditu ting di mana sambil deui erek lebaran Bu salaki pamajikan para saya nah para saya yang belum nikah bayangkan saja jadi gak bakal ngalaman nah bayangkan Ibu mesti mana wae ki can masak bapana apal teu apana dari mama
kadang kita seorang naon, emang seorang naon gitu. Eta teh seorang mixer, Philip 500.000 di pasar baru. Hubungan anak naon, batur mah nyieun bolu tingali bapak. Geus nyieun bolu, kue geus aya, kaster aya, monde aya, kongguan aya. Teu sina ranginang, luarna kongguan. Coba bapak di imah urang eueuhna naon? Tingali bapak nah teu eta. Abdi mah bapak yang nyeri hate sia bapak. Nyeri hate kunaon ari mama. Bieu teh mah teh geus arisan teh ibu-ibu majlis taklim. Eta di imah Bu Haji Euis. Kita bayi. Teu kahajat. Teu kahajat. Bu Haji Euis itu kamu saya jadi dia. Tingali bapana ya di imah Bu Haji Euis tingali. Oh, eta tingali. Kali kira pada kita nak kuningan, eta 5 juta apa-apa tuh. Tak tinggali posisinya dia di Jepara, jatina ge jati ping 1000 tahun cina murah dan teas berita kalau teh bulan perang. Luhureun meja apa tuh Bapak? Ya luhureun meja teh sagala aya dahareun. Mendingan nah nyuguhan anu arisan teh teu era. Ya Bapak isuk teh bagian mama arisan teh di dieu. Eueuhna naon tinggal teh era, Bapak teh era. Kasea. Salah lagi. Tingali. Coba. Hawa nafsu nampak ketika Ramadan. Jadi hakikat nama kumaha hawa nafsu teh dikendalikan tidak hanya pas keur puasa unggul, keur buka puasa ge kendalikeun teh hawa nafsu teh. So, betul tidak ya? Betul tidak? Iya, udah urang mah sok salah paham jadi mengendalikan hawa nafsu teh ieu sama nepi ka magrib geus ya kana mah henteu. Kadang urang mah beramal sok aya we hawa nafsu teh buaji keur beramal. Ceuk ka dieu sekedar. Tak ketepan pas malam nuzul Quran ayat santunan maketif tak ku aja videonya video slow motion videonya dilambatkeun sok siap cuci bagian abi kata video oke pas abi ngalametkeun uci di kitu video na TikTok na TikTok make backsound sholawat sok siap datang ke celeng Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Demi kecil lah berkasutkan coba tidak beramal orang kadang aja we hawa nafsu teh mun beramal aya we hawa nafsu nya jadi hawa nafsu itu apa? Satu, lebih bahaya daripada iblis. Yang kedua, ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka setan dan iblis yang ada dalam diri kita itu semakin kuat karena itu makanan iblis. Hawa nafsu dan amarah. Begitu. 2. Yang ketiga, ini boleh saya minum Bu Haji? Boleh Ibu, Bapak izin minumnya? Haus. Bapak Ibu ya konsumsi nata? Jadi Bu Haji abdi mah lamun ningali cai herang Bu Haji ya. Tapi sok hoyong nyanyi Bu Haji ningali cai herang teh. Sok hoyong nyanyi dangdut. Lamun ningali cai herang Bu Haji. Bagaimana aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menyambutku dengan kopi kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Mana China, 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 mana China, 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 mana China, 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 mana China, 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 herang. Kebiosnya Ciherang oge lah, Ciherang mah sehat. Tandana Ciherang teh cai murah. Ibu Haji, bias baji, bias baji.
Punten-punten, ieu sadar kos PNS. Kos sadayana teh acan. P3K ya. PPKN ya. Punten. Kata Imam Ghazali, "Fala taghurrannaka nafsuka bil amani." Maka kau jangan tertipu oleh angan-angan yang panjang. Maksudnya naon? Tong sok loba ngalamun. Punten, ada sensitif ya masalah hartos. Gaji urang ayeuna misalkan sekian. Tong mikiran gaji anu luhureun urang kali ieu. So, punten ieu mah kadang pas sirik-sirik. Cuk, atuh si itu kada oge dikadiekeun pindahkeun ka dieu mutasi gajina geus naik. Cara di mana? Kenapa di TU tinggal di tapan rek kapanana terus cuma si beta geus coba kaca nage cara si beta asup nage ka budak tapi kecina gede tuh kati tah tapi amani ngaranna teh. Jadi sibuk mikiran rezeki batur. Tong dipikiran gaji batur mah. Ibu guru nu lain di divisi lain mawa ka dieu teh Toyota Rush nu anyar teh geuning. Ajeungna teh inovator baru. Berapa ratus juta teh hargana teh. Parek mau diabdi, mulai duit lagi. Bijaan. Padahal si ibu ngomong teh mah boga mobil anyar sarua. Punten, lamun ibu jeung bapak gaduh mobil naon merek tipena tapi motor. Lamun misalkan ibu naik motor si A tapi ibu mikiran atau mobil A mikiran mobil B nu hargana leuwih mahal, kira-kira eta mobil nu keur dipake kurang karasa ngeunahna henteu naon sabab harte urang mikiran anu mobil lain teh amani cenah teh. Lamun ibu dina piring bapak dina piring ayana teh sangu terus asin, goreng tahu, goreng tempe, jeung uyah teh jeung sambal, ayana eta na piring urang teh. Pikiran mah eta tong pikiran lain-lain. Ya mah hareupeun urang asin pikiran tepung, pikiran rendang, pikiran ayam bakar, moal ngeunah karasa eta asin teh. Naon sabab pikiran urang pikiran ayam bakar. Cek Imam Ghazali tah hawa nafsu mana teh kitu. Coba lamun urang ayeuna dina sangu urang dina sangu di rumah masing-masing tahu goreng, tempe goreng, sambal asin dinikmati kurang ke tiap buah pantik nuhun Gusti rezeki abdi dinten ayeuna teu bakal nikmat atuh. Gaji ge sarua, hatur nuhun Gusti gaji abdi dinten teh sasi ayeuna mugi asing barokah sing manfaat bakal karasa ngeunah ta gaji. Tong mikiran nu lain-lain. Naon sabab tina hawa nafsu. Da warang-warang hawa nafsu mah atuh. Jika kawin deui Pak bijaan we abdi mah peutan dibegonya bijaan bisa langgar mau Pak. Siga kawin deui Pak. Punten. Kawin jeung awewe nu kieu kagak hayang kitu. Kawin jeung awewe kitu hayang biru kieu da kitu nafsu mah tuh. Teu cukup hiji dua nafsu mah. So pikiran ku sararea punten ada kasar ini. Punten cek Nabi di mana anjeun ya kita tahu hadis keluar imah. Bapak-bapak ya terutama terus ningali awek nu leuwih geulis tibatan pamajikan anjeun. Leuwih sagala tibatan pamajikan anjeun, buru-buru gara bali. Cek Nabi kitu. Naon sabab? Inti nama sarua. Itu bapak-bapak ngarti. Eta nama sarua. Eta naon? Nu beda teh naon? Ieu unggul anu beda teh tah. Ieu unggul kan beda ieu anu make MS Glow beda. Ieu MS Glow ieu, abi kan ieu na ambasador Kota Bandung gitu. Nya baji bisa kaos di MS Glow sok di endorse ke MS Glow baji. Eta kada. Ya baji abi tiap kali itu udah tebetah lami, tapi kali itu nya pangaosan ku si ibu sareng ibu Ciladri. Teu kuat kami baji mah di ditu. Habet teu kuat kami, eta daratangna. Per mobil pada lumhan belum melakukan Islam merek beureum abdi mah nya bisa katuna netra leumpang pikiran rek beuntak aduh aing supa-lupa wae itu carwati rodang. Maksudnya apa Nabi berkata seperti itu? Agar hawa nafsumu terkendali.
Ngeunah teh ayeuna Pak nyandung teh geus kolot maripu naon sabab sare jeung nini-nini obatan. Nu ieu bau balsem, nu ieu bau awak, nu ieu bau taneuh. Gitu. Jadi jangan memikirkan rezeki orang lain, pikirkanlah apa yang kita miliki. Gitu. Jangan tertipu oleh angan-angan yang panjang, kata Imam Ghazali. Wal gurur, dan tertipu oleh dunia. Wa ili anna min tab'in nasi al-amnu. Tabiat hawa nafsu yang pertama itu dia merasa aman dari siksaan Allah. Hati-hati. Panjelasnya, ini neraka ini untuk ini, neraka ini untuk ini, neraka ini untuk ini. Entah orang-orang mau terkuasai oleh hawa nafsu, mereka akan merasa aman. Ya, mau disiksa, kalem we. Dua, wal ghaflah, lupa kewajiban, lupa hal-hal yang sunnah, lupa rokaat. Betul tidak? Pernah tuh lupa rokaat ke sholat? Ke sholat? Iya tadi tilu pernah tuh? Bapak pernah? Ibu pernah, Wajib pernah? Jadi kita sama gitu. Itu ya ke sholat jadinya kata hawa nafsu, ayo we ke sholat. Kita lohor teh tilu obatnya. Tilu segitu mikirnya teh. Tapi punten, ketika orang leungit artos dunia ya, terus orang sholat, dah ingat eta. Allahu Akbar. Tadi teh di mana? Balik pengajian bulanan di sekolah teh aya 50.000 deui dina kantong teh. Tapi na 20.000 deui nya dina salating hareup. Allahu Akbar. Heuh, asana mah dibelikeun aya asana. Allahu liman hamidah. Tapi da teh jadi meuli mah tutup si masna teh. Allahu Akbar. Terus di pikiran teh 20.000. Beres ya salat, assalamualaikum, assalam. Oh, Maya sama tangga bajis. Maka saya himbau kepada guru-guru SMK 15 yang kehilangan uang, segeralah sholat. Keinget kan? Insya Allah. Ya, ghaflah hawa nafsu. Waroha harese, nah hati-hati ya harese. Harese itu tabiat hawa nafsu. Wal fatroh, lemah, eleh setan, hati-hati. Wal kaslu, dan males. Jadi semuanya harus apa? Kita jauhi. Kenapa? Karena itu adalah hawa nafsu. Gitu. Terus apa solusinya? Ini solusi ya terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Ini solusi dari Imam Ghazali. Wa idza tafakkara al-'abdu fi ma madha min umuri min talabil akhirah. Barang siapa yang bertafakur, memikirkan dosa-dosa yang telah lalu, kesalahan kita tahun 2022 di pikiran urang tanya nanya baheula masa ngomongkeun batur ce urang teh heureuna nya urang ngomongkeun batur teh teu beunang nya keun we lah dari segi mah dari Kang Adi oge geus aya nu ngatur, dari segi mah urang mah geus lah enak meuli mobil anyar keun bae syukur alhamdulillahnya urang mah geus enak tong dia ngomong cenah ulah siga si ibu itu tuh si ibu itu mah balik si eta mana. Jadi barang siapa yang bertafakur terhadap dosa yang telah lalu, kata Imam Ghazali, kana hadza tafakkuru ghuslal qalbi. Jadi orang yang senantiasa mengingat-ingat kesalahan masa lalu, kata Imam Ghazali, hatinya akan berangsur-angsur bersih. Punten, kenapa para wali Allah bos puguh Rasul jeung para sahabatnya, kenapa para wali Allah lamun ngadoa langsung kontan? Kenapa? Karena hatinya bersih. Tidak ada iri, tidak ada sombong, tidak ada hasud, begitu. Nah kalau Bapak Ibu ingin seperti itu, termasuk saya pribadi yang berbicara, maka ingatlah dosa-dosamu yang telah lalu. Istighfari itu semua, maka hatimu akan berangsur bersih. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Kau bertafakur satu saat, katanya sholat asar, sholat maghrib. Bapak Ibu di rumah tafakur membayangkan tuh dosa-dosa kita yang telah lalu tahun 2022. Maka kata Nabi, khairun min ibadati sanatin. Hal itu lebih baik darimu daripada ibadah 1 tahun.
pikiran, dosa. Minta maaf kepada suami, terutama ibu ya, ibu kepada suami juga sama. Saya pun gitu ke istri saya, suka minta maaf, berterima kasih, membantu keperluan, membantu hajat dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar hisab di akhirat ringan. Jadi ibu-ibu terutama ya, mohon maaf, ibu-ibu itu kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena ibu-ibu surganya sangat mudah, Bu Haji. Seorang perempuan yang sudah nikah itu 2 kunci surganya. 1, dia taat sama Allah. 2, dia dapat ridho suami. Gampang, Bu. Ibu mah ka surgana gampang. Ibu tahajud tara, duha tara, batu kabur, puasa sunat komo, ya puasa Ramadan nungkul. Tapi mohon maaf, ibu patuh ka suami. Terus ibu takut sama Allah, geus cukup tak ka surga. Serius kata Rasulullah, gini ya hadisnya, cari di Google, tak percaya mah. Kalau aku diperbolehkan menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku suruh istri-istri itu sujud kepada suaminya. Saking apa? Saking harus taatnya kepada suami. Yang belum nikah kata-katanya, yang belum nikah kan masih taat ke suami. Surga bagiannya. Saya doakan moga dapat suami seperti Rizky Bilar. Salahnya kita mah kadayat teh. Jika sahat pengennya, jika sahat, yang dapat soleh nya adalah soleha, dapat yang solehnya. Satu, ciri yang soleh ibu-ibu. Terakhir, iga amartaha atau atka, dititah taat wayahna ibu-ibu ya. Yang kedua, inna dorta ilaiha sarotka, garaya teh ye ulah sakur kaondangan. Oh, sagala tapelekeun olay pos mutiara teh mustika ratu, sagala bae tapelekeun. Rek anu hajatan mah, nah hareupeun salaki. Jika susana hareupeun salaki. Oh, kamu raseut make dasar hidup bodas. Kamu bolong. Jika susana. Nah, sampai ke dia saya yakin mampu. Dititah taat. Yang kedua, berpenampilan baik depan suami, saya yakin ibu-ibu di sini mampu, tapi banyak yang tidak mampu di poin yang ketiga. Apa itu? Wa in gibta anha hafidhat farjaha. Sampai sini masih mampu menjaga kehormatan diri untuk suami, masih mampu. Tapi kesananya banyak yang tidak mampu. Bapak-bapak bakal hafal leungit ka mana? Wa malaha, menjaga harta suami. Loba ibu-ibu nu teu mampu. Mana buktina kerja tina sakulepis suami keluar duit Soekarno gurunya salaki balik Jumatan mama ningali artos 100.000 dina lepis teuing. Hati-hati. Kalau perempuan solehah akan dikasihkan ke siapa ya? Ke suaminya. Begitu ya. Cukup lah. Sudah segitu. Ini panjang sebetulnya, cuma saya rangkum di situ, cukup waktunya. Cok, kesimpulan. Hawa nafsu lebih bahaya daripada apa? Iblis. Yang kedua, semakin kita mengikuti iblis, mengikuti hawa nafsu, maka iblis semakin kuat dalam diri kita. Tabiat hawa nafsu diantaranya merasa aman dari siksaan Allah. Dia lupa sama kewajiban dari Allah. Hararese dina taat ka Allah. Naon deui? Malas karena perintah Allah. Hati-hati. Solusinya adalah apa? Tafakurlah. Pikirkanlah dosa kita di masa lalu. Agar apa? Hati kita semakin bersih. Mudah-mudahan kesalahan kita di tahun 2022 diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh amal soleh kita di tahun 2022 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan cita-cita terbaik kita di sekolah ini adalah apa? Siswa-siswi kita tumbuh menjadi anak-anak yang salih dan salihah,
yang berbakti kepada nusa, bangsa, agama, terutama kepada kedua orang tuanya dan kepada guru-gurunya. Saya doakan semoga Bapak Ibu guru di sini Allah berikan kekuatan semuanya untuk mendidik anak-anak didiknya, diberikan kesabaran, diberikan ketangguhan, kekuatan dalam mendidik anak-anaknya, dan anak-anak kita Allah berikan semuanya kesolihan hati, kesolihahan hatinya. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu MC langsung tutup doa, langsung saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas kita hari ini dan yang telah lalu menjadi aktivitas yang bersifat amal soleh dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh kealfaan kita, kesalahan kita dalam mengajar selama kita mengabdikan diri di sekolah ini semuanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di tahun 2023 ini semua program yang sudah Bapak Ibu rencanakan untuk sekolah ini semuanya berjalan dengan lancar, semuanya ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'alni ya Allah muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi habli minas solihin was solihat. Rabbi hablana minas solihin was solihat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiyah wa likulli niyatin salihah nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua disegerakan kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harapan, semua cita-cita kita semua untuk sekolah ini dan untuk keluarga besar kita semua ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semua atas segala kesalahan saya selama menyampaikan materi. Saya hanya orang biasa, hanya guru biasa juga. Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi guru dan partner terbaik untuk anak-anak kita ke depan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lain kitri di walungan tapi kitri nu ngajajar pribados mah lain kiai lain ajengan. Pribados mah masih kene santri nu keur diajar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah putih tamat. Bila itu sabilillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.